Untuk peribadatan pagi, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai diri kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar kami makin baru dan kudus. Tolonglah, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2.
Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kita membaca secara bergantian, di ayat 51 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang lagi, ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Kita membaca bersama-sama. Dan akan membunuh dia dan akan dengan orang-orang munafik. Di sanalah ia akan mendapat ratapan dan kertakan gigi. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengingat sejenak segala sesuatu perbuatan kita yang kurang berkenan di mata Tuhan.
Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angin yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan lagu puji-pujian dari Kor Ama Jemaat Khusus GKPI Marindal.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6. Jangan kau membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan kau berzina. Hukum yang ke-8. Jangan kau mencuri. Hukum yang ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10. Jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Yesus Kristus
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan kepada Korama untuk menyatakan sepatah kata. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama di pagi yang hari indah ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Perkenalkan kami dari Gereja GKPI Marindal, Jemaat Khusus Marindal. Marindal ini terletak di perbatasan antara Deli Serdang dan Kota Madya Medan. Kami sangat bersyukur punya kesempatan untuk sama-sama memuji Tuhan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kesan pertama kami tadi, sepertinya kami berangkat dari tempat kami, sepertinya kami sudah sampai di surga pada saat ini. Puji Tuhan, kenangan-kenangan di masa lalu kita bersama-sama memuji Tuhan. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik kami, kiranya kasih yang telah saya sampaikan tadi, kiranya kasih yang dari surga juga kami akan bawa berkat ke Marindal saat ini. Bapak Ibu, kami di Marindal adalah gereja yang masih kecil. Kami berjemaat jumlahnya 182 kakak. Gereja kami masih sangat kecil, sehingga ketika kami menceritakan letak gereja, kami selalu bercerita di mana GKP Marindal. Kami akan selalu bercerita ketika masuk Marindal, maka kita akan berjumpa masjid yang sangat besar, kemudian masuk dari sana. Sedih hati kami untuk selalu menceritakannya. Selalu ketika menceritakan GKP Marindal, selalu kami menceritakan dulu masjid yang sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati, kami memohon, meminta kepada Bapak Ibu sekalian. GKPI Marindal berencana membeli tanah untuk perluasan gereja yang masih kecil saat ini. Harapan kami dengan perkembangan Marindal yang saat ini, bahwa akan banyak juga orang-orang kita yang bergereja di sana, dan tentunya menjadi sukacita bagi kita seluruhnya. Hari ini uang yang telah terkumpulkan oleh kami seluruhnya sudah ada 400 juta lebih. Dengan harga tanah yang 800 juta, maka kurang lebih 400 juta. Besar harapan kami Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk bisa saling membantu. Mungkin tidak seluruhnya kami akan bawa kekurangannya dari sini,
mungkin hanya kurang sedikit besar harapan kami. Di gereja kami, inang Bapak Ibu sekalian, menjadi pergumulan besar sehingga kami dengan berani datang ke sini. Kalau karena kemampuan kami, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, lihatlah kemampuan kami. Kami tidak mampu. Tapi karena roh Tuhanlah yang memberanikan kami, sehingga kami berani untuk berdiri sama-sama memuji Tuhan pada saat ini bersama Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Dr. John Kitop yang telah lama bersama-sama membimbing kami selama kami belum ada pendeta. Terima kasih Amang, dan terima kasih juga kepada PHJ dan seluruh Bapak Majelis dan Ibu Majelis yang telah memberi kesempatan kepada kami. Kiranya Tuhanlah yang menggerakkan hati dan pikiran kita seluruhnya, sehingga amplop yang kami bagi tadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, besar harapan kami, sudilah kiranya mengisi, memberikan dengan sukacita untuk bisa menjadi kado kami bawa nanti dari tempat ini ke Marindal. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kita seluruhnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara yang terkasih. Shalom. Kita mendengarkan kembali lagu puji-pujian dari Kor Ama GKPI Jemaat Marindal.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini berbicara kepada kita ibadah yang sejati dan sekaligus menjadi tema khotbah kita adalah Allah sendirilah hakim. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam konteks ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa melihat itu Asaf menggambarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, dan sekaligus Allah yang menghakimi, karena Allah
adalah hakim. Kita sering berbicara tentang kehadiran Allah dan biasanya kita kemas bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Tapi silakan kita bisa melihat itu dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang Maha Kuasa, tapi Allah yang menampi, Allah yang memisahkan, Allah yang menghukum, dan Allah yang mengadili, tapi sekaligus Allah yang mengasihi. Karena biasanya untuk merujuk membenarkan dirinya, kita selalu berbicara bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Benar bahwa Allah itu Allah yang Maha Kasih, tapi begitu banyak sifat-sifat Tuhan yang menunjukkan kepribadiannya, siapakah Tuhan yang sebenarnya. Lalu Asa menggambarkan bagaimana kehadiran Allah. Pada konteks ini Allah memanggil langit dan bumi, dan katanya bahwa Allah tidak lagi berdiam diri, tapi Allah yang berfirman. Dan setiap hari dari terbitnya matahari kepada tenggelamnya matahari, Allah yang berfirman. Dan di sana digambarkan bagaimana sinar Allah yang penuh kemuliaan di kota Yerusalem, tapi sekaligus bahwa di sana akan terjadi penghukuman. Dan selanjutnya Tuhan berbicara tidak sekedar hanya di situ, tapi Dia menegaskan ada umatnya yang dikasihi, yang mengikat perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Tapi akhirnya Tuhan menghadirkan langit dan bumi, dan itu menjadi saksi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena disitulah nampak penghukuman Allah melalui alam, melalui langit, dan melalui bumi. Kita sekedar dulu berbicara tentang penghakiman melalui alam, melalui ciptaan Tuhan, dikala Tuhan murka pada satu ketika. Lalu kalau dipertegas, mungkin kita pernah melihat datangnya hujan beberapa kali, beberapa hari. Kalau di kota Medan ini datang hujan 3 hari berturut-turut, maka ini sudah tenggelam. Tapi bayangkan dulu penghukuman Tuhan terhadap kejadian peristiwa air bah selama 1 bulan penuh. Kita bisa membayangkan bagaimana air yang bisa memusnahkan. Karena itulah pertanda penghukuman Allah melalui alam. Lalu yang berikut peristiwa kota Sodom dan Gomora. Allah menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora melalui peristiwa alam. Hujan belerang yang turun dari langit. Pada satu ketika Daud melakukan dosa, lalu Tuhan berfirman kepada Daud melalui Gad, minta dan pilihlah. Lalu di sana ada hukuman, ada malapetaka, musim kekeringan, musim tidak ada lagi makanan selama 3 tahun. Atau 3 bulan kau dikejar-kejar oleh musuhmu. Dan kita tahu bagaimana Daud memilih itu. Semuanya itu penghukuman melalui alam. Tapi Daud tidak ada pilihan yang lain. Biarlah Tuhan bermurah hati terhadap saya. Kenapa terjadi penghukuman ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena umat Israel ditempatkan menjadi satu bangsa, bangsa yang kudus, yang seharusnya beribadah kepada Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan akan diberlakukan. Kalau dipertanyakan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apakah penyembahan atau persembahan berjalan pada waktu itu? Sebagaimana kata Tuhan, mengikat perjanjian dan aku berdasarkan korban sembelihan. Apakah persembahan tidak berjalan pada waktu itu? Jawabannya berjalan. Apakah bentuk-bentuk persembahan yang lain tidak dilakukan
pada ibadah-ibadah orang Yahudi, agama Yahudi pada waktu itu. Semuanya dilakukan. Tak satu pun ketinggalan bentuk-bentuk persembahan yang dilakukan oleh umat Israel. Tapi selanjutnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara bisa melihat kenapa Allah itu murka. Kita mulai ayat 8. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah karena korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Lalu ayat 17. Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Dan selanjutnya ayat 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kubiarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Itulah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Sekali lagi, soal bentuk-bentuk persembahan mereka lakukan. Tak satu pun itu ditinggalkan mereka. Tapi seolah-olah bahwa bentuk-bentuk persembahan itu selesai tanpa perbuatan-perbuatan yang lain. Atau kita bisa mengatakan tanpa hukum berbanding lurus. Dipikir mereka kalau melalui melakukan persembahan, bentuk-bentuk persembahan, selesai semua. Tapi semestinya persembahan itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang sejajar dengan hukum ketentuan yang berlaku sebagaimana Tuhan telah tetapkan dalam kesinambungan perjalanan umat Israel. Semestinya satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berbicara tentang persembahan. Jangan merasa tersinggung. Lebih bagus kita tersungging, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya selalu mengatakan kalau biasanya gereja-gereja Protestan agak sulit berbicara tentang uang. Tapi kalau pendeta-pendeta yang lain yang bukan Protestan, tidak ada sulitnya berbicara tentang uang walaupun itu bentuk persembahan. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena namanya pun gereja Protestan. Kalau tidak diprotes, kita tidak merasa puas. Karena kita selalu berhadapan di antara anggota jemaat dengan para pelayan. Ini menyangkut pencanangan GKP. Pada tahun 2030, GKP adalah satu gereja, satu persekutuan, satu perkumpulan, di mana di situ dirangkum istilah penyembahan persembahan. Sejalan, satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Saya mau ambil contoh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari perjalanan pelayanan Tuhan. Ada tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan dan keterkaitannya nanti dengan GKP Marindal. Kenapa saya berbicara tentang itu? Tanda-tanda mujizat yang diberikan Tuhan. Pada waktu itu ada sisa 12 bakul makanan. Padahal materi yang harus dibagikan 5 ikan dan 2 salak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan. Lalu sisa 12 bakul. Kenapa sisa? Lalu katanya karena tidak ada di situ mama orang Batak. Lalu bukan itu saja, tidak ada di situ mama orang Batak. Karena orang Batak berpesta tidak pernah sisa, walaupun berdoa, Tuhan, Engkau bisa melihat, Engkau bisa memperhatikan begitu banyak orang yang tidak dapat makan.
Tapi sebanyak-banyaknya pun makanan tidak pernah sisa kalau orang Batak. Karena itu sudah masuk ke pandahanan. Lalu ada istilah amplas, amama, plastik. Gak ada lagi malunya, segannya, enggannya, ina-ina dengan ama-ama orang Batak. Sudah ada ama-ama plastik, amplas. Tapi sisa 12 bakul. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya mau tanya kepada kita semua. Selain sisa daripada 12 bakul, selain daripada tanda mujizat itu, tanda mujizat apa yang luar biasa di situ? Ini adik-adik mahasiswa. Tanda mujizat apa? Selain sisa 12 bakul. Kalau Inang Penatua, apa tanda mujizat yang luar biasa di situ? Kalau Marinda sudah pasti tahu itu. Karena Marindal ini pernah saya layani lebih 2 tahun selain daripada pendeta resort. Apa tanda mujizat yang luar biasa di situ? Tuhan menjamu 5.000 orang makan, hanya 2 ikan, 5 roti, tapi sisa 12 bakul. Tanda mujizat yang luar biasa mana? Tanda mujizat yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, keberanian dan mau membagi. Andai kata mereka tidak mau membagi itu, mungkin tanda mujizat tidak terjadi dan sisanya 12 bakul. Secara logika, secara nalar, apa mungkin 5.000 orang bisa dijamu dengan 5 roti dan 2 ikan? Tidak akan mungkin. Tapi mereka mau dan berani berbagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa kita kaitkan di situ? Karena kadang kita percaya kepada Tuhan, tapi pada satu ketika tidak yakin kepada Tuhan. Kita sering merujuk pola pikir kita tentang sistem perekonomian yang diatur oleh Tuhan yang menyangkut persembahan. Kita pasti tahu janda yang memberikan kekurangannya dalam bentuk persembahan. Tapi saya mau menawarkan kepada kita semua, sistem perekonomian yang diatur oleh Tuhan adalah Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Dalam bahasa Batak lebih paten. Leo kamu maga belehonon nama dihamu, parsuhatan nadenggan nanyojat, nani hutur-hutur jalan napina suksuk leopnona to pemuna, ay parsuhatan nasino atomuna do suhatononna tuhamu. Tidak sistem perekonomian yang diatur oleh negara kita. Berhematlah, maka Anda akan berkecukupan. Tapi kita berilah, maka kamu akan diberi. Saya singgung ini mengenai GKP Marindal. Dan mudah-mudahan nantinya jemaat-jemaat yang lain akan datang ke GKP Pamen. Karena apa? Kita tempatkan GKP Pamen ini adalah sumber anugerah, sumber kasih karunia. Dan melalui kehadiran Pamen ini, berkat-berkat yang kita terima akan tersalur kepada semua jemaat. Ini menyangkut tanah karena kebetulan tadi saya mendengar program daripada GKP Marindal adalah perluasan pekarangan gereja. Jadi bukan perluasan 1 meter, 2 meter atau 3 meter, tapi 800 meter. Dan nilai nominalnya 800 juta. Itu harga GKP Marindal di sana sesuai dengan Enjero Tayamang, harga tanah berbeda dengan Pamen ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi ingat, siapa-siapa yang tidak memiliki tanah, tidak memiliki identitas. Makanya umat Israel keluar dari tanah Mesir memasuki tanah Kanan supaya identitas mereka ada. Jadi biasanya kapardita-pardita dangadong jabuna, maka itu tidak memiliki identitas. Lalu adalah kata-kata penghiburan, nungadong jabunami di surga. Yang di surga itu milik bersama, bukan hanya milik dari pendeta, milik daripada pelayan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahkan manusia yang kedua diciptakan Tuhan, ada Adam kedua, itu Yesus sendiri. Tapi tanah kedua tidak pernah diciptakan oleh Tuhan. Bahkan harga daripada tanah, di luar daripada kehidupan manusia, tanahlah yang paling
berharga. Bahkan kita ini pun nantinya dititipkan Tuhan kembali lagi ke tanah. Alepat dita silitonga, siatano do paramulamu, mula mega betano. Alai Tuhan de batamna manopaho, do Tuhan Yesus Kristus dan todi probadia. Nama Joho Tuhan uluan na surasuda, ima mengaramoti orbu ni bakem. Kita dititipkan lagi ke tanah ini, menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi lihat itu, peristiwa Naaman Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada satu ketika ada penyakit lepra dan tidak ada yang disembuhkan Tuhan selain daripada Naaman. Dan pada waktu itu ada pembantu daripada Naaman dan dia berkata supaya dijumpai ada satu nabi di tanah Kanaan atau di tanah Israel, itu Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa berkata, celupkan badanmu 7 kali ke sungai Yordan. Lalu dia pulang setelah dia mendapat kasih karunia belas kasihan daripada Tuhan dan dia sembuh. Dan dia menjumpai Nabi Elisa pada waktu itu dan diberi ucapan syukur. Tapi Nabi Elisa tidak mau. Lalu kalau Tuanku tidak mau dan kalau Tuanku bermurah hati terhadap saya, berilah hambamu ini membawa 2 beban kuda begal dari sini. Dengan melalui tanah yang saya bawa dari sini, saya tidak lagi menyembah Allah yang di Rimon, tapi melalui itu aku menyembah Allah Israel. Dan tanah itu sekaligus identitas, penitipan, harga yang paling berharga, dan sekaligus adalah tempat beribadah sebagaimana yang diberlakukan oleh Panglima Perang Syria Naaman. Itulah harga daripada tanah. Sekali lagi bukan hanya GKP Marindal, tapi dalam arti milik bersama. Semua kita GKP punya beban bersama supaya kita saling tolong menolong. Nah, kembali kepada persembahan ini, saya tutup dengan satu cerita seperti ini. Waktu saya dulu melayani di Siantar, ini karena bentuk nyanyian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau Dr. Andar berkata, Mazmur ini adalah nyanyian bagi umat Israel selama dalam peribadatan yang menyangkut unsur kepercayaan, supaya kita tidak mengabaikan unsur pentingnya nyanyian. Dr. Andar berkata bahwa Injil kelima adalah nyanyian. Apa yang kita nyanyikan di dunia ini adalah nyanyian kita nanti sesudah di sorga. Supaya kita bernyanyi dengan nyanyian yang benar. Ini waktu kami melayani dulu di GKP Siantar. Saya bertetangga dengan GPB, pendeta-pendeta Yopi pada waktu itu. Katanya begini, ada 2 suku yang paling terkenal dan paling hebat untuk bernyanyi di Indonesia ini. Satu suku Ambon dan satu suku Batak Toba. Suku Batak Toba di mana-mana pun bernyanyi. Mazmur ini adalah nyanyian. Meninggal pun bernyanyi. Lalu dipertanyakan seolah-olah kita orang Kristen aneh. Baik suka, baik duka, kita tidak terlepas dari nyanyian. Karena nyanyian bisa menentu emosi, tapi khotbah tidak pernah menentu emosi. Lalu dia bilang sama saya, Pak John katanya, ada 2 suku yang paling hebat bernyanyi di Indonesia ini. Satu suku Batak dan satu lagi suku Ambon. Karena di mana-mana kita bernyanyi. Bahkan melek-melekan pun orang Batak sambil berjudi bernyanyi. Tahu nyanyiannya? Adik-adik? Jadi husol solido rohaku nagu dosai toktong. Alania Kristenau HP hutada kutodong dalan amaguani sambil menjudi, sambil bernyanyi. Nanti dipraktekkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di mana-mana pun kita ini bernyanyi. Bahkan yang bisa mempersatukan kita adalah nyanyian. Kalau sudah dinyanyikan poco-poco, nama ramang bau, nama rinang bau, semuanya
berdisko, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nyanyian luar biasa. Tapi dia bilang pada waktu itu, tapi yang paling hebat dari dua suku ini tentang nyanyian adalah suku Ambon. Lalu saya bilang, enggak juga Pak Pendeta, yang paling hebat bernyanyi adalah suku Batak Toba. Lalu kami dialog pada waktu itu seolah-olah berdebat dan akhirnya Pendeta Jopi berkata kita praktekkan katanya. Lalu diambillah beberapa not, sol, sol, do. Lalu ada 0, 2. Kalau suku Ambon menyanyikan itu pasti berbeda dengan suku Batak Toba. Sol, sol, do berhenti karena 2, 0. Tapi kalau suku Batak Toba dinyanyikan itu berbeda. Sol, sol, do, o katanya. 0 itu pun juga dinyanyikan. Yang mau saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau kita lakukan, tidak kita lakukan. Tapi yang tidak harus kita lakukan, justru itu yang kita lakukan. Itulah keadaan daripada umat Israel. Tentang nyanyian yang menyangkut persembahan, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Kita sering berbicara tentang kebenaran, tapi kita kadangkala bukan berada di pihak yang benar. Kita sering berbicara tentang kasih, tapi justru kita jauh bukan melakukan kasih. Tapi justru apa yang dicela oleh Mazmur ini, mengata-ngatai orang, mencela orang lain, dan menyakiti orang lain. Bahkan kata-kata tertentu pun sungguh menyinggung perasaan orang lain. Kita sering berbicara tentang keadilan, tapi kita tidak mau berlaku adil. Kita sering berbicara tentang pembagian kasih karunia, tapi justru kita tidak mau melakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian itu, khotbah ini meminta kepada kita, persembahan tidak selesai, pemberian kita tidak cukup, tapi segala sesuatunya harus disertai yang sejalan dengan perintah Tuhan. Kita bisa menghindari hukuman alam, kita bisa jauh dari murka Tuhan, asalkan kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, dan itu tergantung kepada pilihan kita, supaya kita bisa selamat. Dan terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui kehadiran kita adalah tangan Tuhan yang tetap terulur memberi untuk meringankan penderitaan di antara sesama, dan sekaligus pemberian kita spontanitas terhadap GKP Marindal adalah kasih karunia berkat Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Kita menjauhi hukuman, kita menjauhi murka Tuhan, asalkan kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan peruntukkan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan buat teguran yang sudah kami dengar, supaya kami jauh dari murka kutuk Tuhan, amarah Tuhan, bahwa kami semestinya semakin berbenah, bukan hanya persembahan, tapi disertai perlakuan-perlakuan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sering lalai, kami sering lupa. Yang seharusnya kami lakukan tidak kami perbuat, tapi yang seharusnya kami tidak perbuat, justru itu yang kami lakukan. Bapa di sorga, kearifan surgawi akan tetap menuntun kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kehadiran jemaat GKP Marindal. Kami bisa berkebaktian secara bersama-sama. Bahwa itu pertanda sependeritaan, senasib dan sepenanggungan. Melalui kehadiran partisipasi pemberian dari jemaat GKP Pamen ini, yang tetap terulur memberi, bisa meringankan penderitaan yang timbul di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan nantinya kami Tuhan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan
bukan hanya mendengar, tapi melalui itu ibadah kami semakin nyata. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kami, supaya kami mempersembahkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 200, pelengkap Kidung Jemaat 239 ayat 1 dan 2. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tawari 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita beri persembahan kita.
kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala karunia dan berkat. Inilah persembahan kami Tuhan, dan terimalah. Dan jikalau pun ada persembahan ini, siapakah kami sehingga dapat memberi persembahan kepadamu? Kasihanilah kami, sehingga kami saling mengenal siapakah kami sebenarnya. Dan melalui pemberian yang Tuhan berikan kepada kami persembahkan kepadamu. Dan melalui persembahan ini, kerajaan-Mu akan semakin nyata dan mampu memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang lain. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, Horas.